Melanjutkan dari film sebelumnya, di mana kini para penduduk Albania terpaksa melakukan pemakaman massal karena anggota keluarga mereka telah dihabisi oleh salah seorang agen dengan sangat brutal. Salah satu tokoh sekaligus bos mafia yang bernama Murad langsung berjanji kepada masyarakat akan membalaskan dendam mereka. Slaughtered our men, our sons. I swear to you, the man who took our loved ones from us, the man who has brought us such pain and sorrow, we will find him. Dari sini, film pun kembali memperlihatkan kehidupan tokoh utama dalam film ini. Ia adalah mantan agen CIA bernama Brian. Hari itu, ia mendatangi kediaman mantan istrinya yang bernama Lenore, karena ternyata pagi itu adalah jadwal Brian bisa bermain bersama putrinya yang bernama Kim. Rencananya sih, Brian akan mengajarkan Kim bagaimana cara mengemudi dengan baik dan juga benar. Sesampainya di kediaman Lenore, semua rencana Brian jadi buyar karena sang anak rupanya sedang pergi ke rumah pacarnya. Mendengar hal tersebut, Brian sebenarnya agak kecewa karena ia tidak diberitahu sebelumnya tentang hal ini. Lenore lalu menimpali hal itu dilakukan kemungkinan karena Kim tidak mau jika sang pacar tiba-tiba diikuti oleh orang yang tidak dikenal. Wajar saja sih karena Brian adalah seorang mantan agen CIA yang hobinya juga suka menguntit orang. She's at her boyfriend. She has a boyfriend. Why didn't you tell me? Probably didn't want you running a full security check of everything. Dari sana, Brian pun pergi ke sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah pacarnya Kim. Ya, semua itu bisa Brian lakukan karena sebagai anggota CIA, sangat mudah baginya untuk melacak keberadaan seseorang. By the way, kedatangan Brian secara tiba-tiba ke kediaman pacarnya Kim membuat Kim merasa malu. Dan karena tidak mau berdebat, mau tidak mau Kim pun memilih untuk pergi dan mengikuti sesi latihan mengemudi sesuai rencana dari Brian. Wait, Kim, you don't have a license? Have you ever tried to parallel park an Escalade? Thank you. Selama sesi latihan, Kim tak henti-hentinya memasang wajah perengat-perengut karena kesal dengan sikap Brian yang menurutnya terlalu overprotective. Brian sendiri yang sudah menyadari hal ini lalu berjanji jika ke depan ia akan memberikan ruang yang lebih luas kepada Kim dan juga pacarnya. If you're leaving on fall break, why didn't you tell me you have a boyfriend? Because I knew you'd overreact. Don't do this again, please. I won't. Scene pun berpindah ke Paris dengan memperlihatkan salah seorang kepala polisi yang malam itu baru pulang dari kantor dan tiba-tiba ditahan oleh seorang mafia yang berasal dari Albania. Kedatangan mafia tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari informasi siapakah pelaku yang telah membantai saudara-saudara mereka di Paris 1 tahun yang lalu. Dan kita semua tentu tahu jika pelakunya adalah Brian. Where is it? Man came to Paris. News, account. Kembali ke Amerika, di mana pada keesokan harinya, Brian kembali mendatangi kediaman Lenore untuk melanjutkan sesi latihan bersama Kim. Tapi sesampainya di sana, Brian malah mendapati jika mantan istrinya kini sedang menghadapi masalah. Rupanya, rumah tangga ia dan suami barunya sedang dalam keretakan hanya gara-gara batal liburan ke Cina. Mendengar hal itu, Brian kemudian menawarkan bagaimana jika Lenore bersama Kim ikut dengannya pergi ke Turki. Karena kebetulan ia juga sedang ada urusan pekerjaan dalam beberapa hari ke depan. Mendengar tawaran tersebut, Lenore cuma bilang kalau ia masih lihat sikon. Why didn't you and Kim come with me? Could be fun. So sweet. No, I can't think right now. Sure, I understand. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, saat Brian baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengawal bagi seorang pengusaha asal Timur Tengah di Turki, ia sudah dikejutkan dengan kedatangan Kim dan juga Lenore. Tentu saja, ini bagikan sebuah surprise bagi Brian, sehingga pada malam harinya, ia pun langsung mengajak keluarganya untuk jalan-jalan. Di lain sisi, para mafia Albania anak buah Murad pada akhirnya berhasil menemukan informasi soal pelaku yang membunuh saudara mereka di Paris 1 tahun yang lalu. Dan tak berlama-lama, kini mereka sudah dalam perjalanan menuju Istanbul. Sesampainya Murad dan anak buahnya di Istanbul, mereka segera menemui anggota mereka yang sudah dalam beberapa hari terakhir terus memantau pergerakan dari Brian. He's in the lobby. Wait until he's outside. Pada keesokan harinya, Brian berniat untuk mengajak keluarganya pergi makan siang di restoran Salt Bay. Tapi di sini, Kim bilang kalau ia tidak ingin ikut karena mau menikmati fasilitas kolam renang yang ada di hotel. Sesaat sebelum keluar, Brian sebenarnya agak dibuat curiga dengan beberapa orang yang sedari tadi sedang mengawasinya. Meski demikian, Brian memilih untuk tetap melanjutkan lancaran liburan di hari itu. Listen to me. I'm leaving. The daughter is staying here.
So what can we do? I won't tell three of them. Di jalan, perasaan Brian semakin tidak enak karena ia sudah sadar jika posisinya dari tadi selalu diikuti. Oleh karena itu, dia segera memberitahu Lenore kalau sepertinya mereka dalam bahaya. Dan sekarang, prioritas utama adalah keselamatan Kim yang berada di hotel sendirian. Nah, tak mau anak mereka berada dalam bahaya, Brian pun akhirnya mengatur sebuah siasat. Ia meminta Lenore untuk segera pergi ke hotel dengan mengambil jalur tikus dan menjaga Kim, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian. Get Kim, get the head of hotel security, and demand do not open the door for anyone. Driver, stop. Out of the car. Come on, move. Para mafia Albania sebenarnya benar-benar menaruh dendam yang sangat besar kepada Brian. Makanya mereka berusaha keras agar bisa menangkap orang itu hidup-hidup. Meski sudah berhasil memojokkan kendaraan Brian, mereka masih gagal menangkap pria tersebut. Di lain sisi, Brian saat ini memanfaatkan situasi pasar untuk segera kabur dari sana. Tapi sayang, tiba-tiba para mafia yang lain sudah menunggunya sehingga perkelahian pun akhirnya terjadi. I'll blow his brains out. Ketika Brian berhasil menguasai situasi, tiba-tiba saja salah seorang mafia datang dengan membawa Lenore. Rupanya mantan istri Brian ini tidak berhasil kabur, sehingga dengan cepat Brian pun langsung menghubungi Kim lewat telepon. Di lain sisi, Kim yang saat ini sedang video call bersama pacarnya langsung mengangkat telepon dari ayahnya. Di sini Brian pun menjelaskan situasi yang terjadi dan lalu mengarahkan Kim apa yang harus ia lakukan agar bisa selamat. Leave the place where you are, calmly. There's a door. Go into the room and hide in the closet. Go, now. Di lain sisi, para mafia Albania yang berada di sekitar hotel segera menuju ke tempat di mana Kim berada. Dengan menyogok salah seorang resepsionis, mereka pun mendapatkan akses untuk masuk ke kamar Kim dengan sangat mudah. Untung saja, tadi Brian sempat memberikan kisi-kisi apa yang seharusnya Kim lakukan, sehingga sekarang Kim langsung bersembunyi di dalam lemari. Kembali ke Brian, yang ketika dalam perjalanan, ia mulai menggunakan skillnya sebagai agen CIA. Meski dalam kondisi mata tertutup, Brian bisa memperkirakan kemanakah arah mereka pergi dengan menyimak suara-suara yang ada di sekitar, berapa kali mobil tersebut mengerem, dan juga berapa tikungan yang mereka lewati. Right turn. Boat. Singkat cerita, kini mereka pun akhirnya tiba di markas sementara para mafia Albania yang berada di Istanbul. Di sana, Brian ditahan di tempat yang terpisah dengan Lenore dalam posisi tangan terikat ke atas. Yang para mafia tidak ketahui adalah sosok Brian ini merupakan pria yang gigih. Karena meski tangannya diikat, Brian masih bisa menghubungi anaknya menggunakan ponsel khusus para agen CIA. Where are you now? I don't really know, Kim. Can you get out of the closet safely? If you can't, take the case with you. Saat koper dibuka, rupanya isinya adalah peralatan yang Brian gunakan saat bertugas mengawal pengusaha kaya raya kemarin. Di sini Brian pun meminta Kim untuk membantunya memperkirakan di manakah lokasinya saat ini. Dimulai dari memperhitungkan kira-kira kemanakah mobil bergerak lewat suara-suara yang Brian dengar ketika berada di dalam mobil tadi. Dan ketika gambaran besarnya sudah Brian dapatkan, ia pun meminta Kim untuk melemparkan sebuah granat ke udara. I want you to go to the balcony with the grenade. Is there a safe place you can throw it? There's a parking garage. Anyone on it? No. I want you to pull the pin out of the grenade as far as you can, and then run back into the room. Dari suara granat ini, Brian bisa mengetahui seberapa jauh jarak antara tempat ia ditahan dengan hotel tempat Kim berada. Yeah, 2 points. I'm at one of the two intersecting. I want you to go to the point where the circles intersect at the east. Setelah semuanya dilakukan, Brian pun meminta Kim untuk dibawakan sebuah pistol dan juga beberapa buah granat ke lokasi yang sudah Brian perhitungkan. Dan sebelum menutup telepon, kembali Brian mengingatkan agar Kim berhati-hati. Sudah pasti, para mafia yang masih ada di sekitar hotel berusaha untuk menangkapnya.
Selesai mengalahkan putrinya, kini Brian dihampiri oleh Murad dan mulai diinterogasi. Diawali dengan pernyataan mengapa Brian menghabisi orang-orang Albania, dan diakhiri dengan pernyataan jika rencananya Murad akan membawa Brian ke kampung halaman lalu membiarkan orang-orang di sana mengkeroyok Brian hingga ia tewas. And you killed them all like there were so many nothings. I killed your son because he kidnapped my daughter. Jika takdir kematian Brian sudah mereka rencanakan, kini giliran kematian Lenore. Dengan memberikan sedikit luka di leher, mereka lalu mengikat mantan istri Brian itu dalam posisi terbalik. Sesuai perhitungan, meski lukanya kecil, tapi karena digantung dengan posisi terbalik, maka darah akan terus menetes. Hingga pada akhirnya, dalam 30 menit ke depan, Lenore akan meninggal akibat kehabisan darah. So you have 30 minutes to watch her die. Now we are going to get your daughter. Selesai mengurus Brian, kini Murad mendapat laporan jika anak buahnya yang bertugas di hotel gagal menangkap Kim. Dengan cepat, Murad pun memerintahkan sebagian besar anggotanya untuk segera menangkap Kim hidup-hidup. Di lain sisi, ketika Murad sudah pergi dari sel, Brian pun dengan cekatan melepas ikatannya, dan kini ia sudah berhasil menyelamatkan Lenore yang terlihat pucat, akibat tadi lumayan banyak kehilangan darah. Lenny, I'm coming back. Berpindah ke Kim yang saat ini sudah sampai di lokasi yang Brian arahkan. Ia pun dengan segera menghubungi ayahnya lagi untuk menanyakan apa yang harus dilakukan. Brian pun menjawab jika Kim harus meledakkan sebuah granat lagi agar Brian benar-benar bisa memastikan di manakah posisi putrinya saat ini. Dari ledakan tadi, Brian pun meminta Kim untuk berjalan kira-kira 30 meter ke arah samping dan kembali meledakkan granat. I want you to keep moving east. 9:30. Dari sini, Brian pun akhirnya yakin dengan posisinya, dan setelah itu ia meminta Kim untuk menjatuhkan pistol ke dalam sebuah cerobong asap yang ada di suatu rumah. Tentu saja, cerobong asap itu langsung terhubung ke tempat di mana Brian ditahan. Dan ketika para penjaga kembali mengecek keberadaan Brian, disitulah ia sudah siap menghabisi mereka semua. Di sisi lain, Kim kini berusaha untuk kabur karena anak buah Murad yang tadi mengincarnya kini sudah mengetahui posisinya. Pelarian Kim akhirnya terhenti akibat ia tidak bisa menemukan jalan untuk kabur. Dengan keadaan sedikit panik, Kim mencoba untuk memberikan perlawanan, tapi untung saja tak lama kemudian ayahnya tiba-tiba muncul. Don't do this. Dad. Selesai menyelamatkan Kim, kini tugas Brian adalah menyebut Lenore yang tadi ia tinggal di markas Murad. Dengan mencuri sebuah taksi, mereka pun segera merapat ke tempat di mana Lenore ditahan. Sesampainya di sana, Brian berpesan kepada Kim jika dalam waktu 5 menit ia tidak keluar, maka Kim harus segera pergi ke kedutaan Amerika Serikat dan mencari perlindungan di sana. Di lain sisi, anak buah Murad yang tadi berada di luar, kini sudah kembali ke markas dan melihat kalau rekan-rekannya sudah tewas, sementara Brian sudah tidak ada di tempat. Oleh karena itu, mereka pun memutuskan untuk memindahkan Lenore ke tempat lain. Brian sendiri, yang kini sudah berada di dalam, malah kebingungan karena Lenore sudah tidak ada di tempat. Oleh karena itu, ia mencoba menyisir satu persatu ruangan di dalam rumah tersebut. Dan ketika ia sudah sampai di ujung, disitulah Brian mengetahui jika Lenore sudah dipindah ke tempat lain. Di saat yang bersamaan, para polisi Turki akhirnya tiba. Dan perlu kita ketahui jika para polisi ini bukanlah polisi yang jujur, melainkan polisi korup yang sudah berhasil Murad suap untuk bekerja sama. Akibat Brian yang telah membunuh anggota polisi, kini ia dan juga Kim dikejar oleh dua kelompok. Pertama adalah para mafia Albania dan kedua adalah polisi Turki. Selesai kabur dari kejaran para mafia, Brian langsung meminta Kim untuk tancap gas masuk ke kedutaan besar Amerika. Di saat yang sama, pasukan AS yang berjaga di depan gedung langsung bersiap-siap karena mereka mengira jika taksi yang sedang melaju adalah ancaman.
Aksi nekat barusan memang sengaja Brian lakukan. Ini semua bertujuan agar ia dan anaknya dikepung oleh pasukan bersenjata Amerika, sehingga para mafia yang tersisa tidak akan berani untuk mengejarnya. Are you okay? You'll be safe here in the embassy until I come back. Setelah memastikan jika putrinya kini aman, Brian pun melanjutkan aksinya untuk mencari keberadaan Lenore. Di sini, pengalaman Brian sebagai agen CIA paling senior benar-benar terlihat. Bermodalkan ingatannya yang pada waktu itu disekap mendengar berbagai macam suara, ia pun mulai melakukan misi pencarian. Di sisi lain, Murad yang kesal karena gagal menghabisi Brian akhirnya memutuskan untuk menjadikan Lenore sebagai pelampiasan. Dengan alat siksaan yang mereka punya, Murad berniat membunuh Lenore secara perlahan. Kembali ke Brian, yang perlahan tapi pasti akhirnya berhasil menemukan di manakah tempat Lenore disekap. Nah sekarang, untuk masuk ke sana, Brian harus menghadapi puluhan anak buah Murad yang berjaga. Kedatangan Brian ke markas para mafia benar-benar membuat mereka langsung panik. Tidak ada yang menyangka jika Brian bisa menemukan lokasi mereka secepat itu. Suara tembakan di bawah membuat Murad sadar kalau markasnya sudah berhasil diobrak-abrik oleh Brian. Dengan cepat, ia memerintahkan anggotanya untuk menunda dulu proses penyiksaan dan memindahkan Lenore ke tempat lain. Let's go. Move from here to the hammam. Straight. Singkat cerita, Murad pun membawa Lenore pindah ke sebuah gudang kosong dan tentunya Brian terus mengikuti dari belakang. Di sini, karena sudah terpojok, Murad pun memerintahkan anak buahnya yang paling jago berkelahi untuk menahan Brian di bawah. Sementara ia akan melanjutkan rencananya untuk menyiksa Lenore di lantai atas. Selesai menghabisi tangan kanan Murad, kini Brian pun berhasil menemukan Lenore yang terlihat pingsan di sebuah toilet. Awalnya sih Brian mengira kalau Lenore sudah tewas, tapi setelah dicek urat nadinya, rupanya orang ini cuma pingsan saja. Lenny. I'm here, baby. I'm here. Setelah memastikan semua anggota keluarganya aman, kini yang tersisa hanyalah Murad seorang. Bermodalkan HP anak buah Murad, Brian pun berhasil menemukan di mana lokasi si bos mafia Albania itu bersembunyi. Di sini sebenarnya Brian sangat bisa menghabisi Murad secara langsung. Tapi ya kalau dipikir, jika nanti Murad ia sikat, ke depan orang-orang di kampung Albania akan datang untuk membunuhnya. Sementara ia sendiri sudah lelah dan juga muak akan semua ini. Oleh karena itu, Brian pun menawarkan sebuah kesepakatan jika mereka akan impas dan tidak saling mengejar satu sama lain. Mendengar tawaran itu, Murad pun setuju karena yang mau bagaimana lagi, jika ia tidak nurut, Brian pasti akan membunuhnya. Nah, sebagai bukti kuatnya atas perjanjian itu, Brian pun menaruh pistol yang ia pegang lalu ia geletakkan di lantai begitu saja. I'll throw down this gun and simply walk away because I am tired of it all. Melihat kesempatan emas untuk menghabisi musuhnya, Murad pun langsung mengambil pistol yang Brian tinggalkan dan langsung mencoba menembaknya. Tapi sayang, semua ini sudah Brian perkirakan dan pistol yang tadi ia tinggalkan hanyalah sebuah umpan untuk tolak ukur apakah Murad akan menepati perjanjian yang barusan mereka sepakati. Dan karena Murad sekarang sudah terbukti melanggar, maka Brian pun tidak ragu untuk menghabisinya. Film pun lompat ke 3 minggu kemudian, di mana Brian kini sedang mendampingi Kim yang menjalani tes uji pengemudi. Setelah 3 kali percobaan, akhirnya Kim dinyatakan lulus dan kini ia layak untuk mengemudikan kendaraan di jalan raya. Keberhasilan ini membuat Brian senang bukan main, makanya siang itu ia langsung mengajak Lenore, Kim dan juga pacarnya untuk makan siang bersama. Nice to see you too. Sit down. Don't shoot this one. I really like him. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.